Beruntunglah kita pada malam hari ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang yang mungkin masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat oleh Allah, tapi tidak diberi kesempatan atau tidak dibuka pintu hidayahnya, sehingga mereka tidak bisa hadir di masjid. Maka beruntunglah kita pada malam hari ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya lihat semenjak dari awal Ramadan sudah beberapa masjid yang kami kunjungi. Tidak hanya Masjid Jamiatul Muslimin saja yang merasa turun secara gratis jamaahnya. Kalau tahun-tahun lalu sampai di lantai 2 penuh, di bawah hanya bapak-bapak yang memenuhi masjid ini. Sekarang sudah sama ibu-ibu. Dan ini tidak hanya dialami oleh Masjid Jamiatul Muslimin, bahkan semua masjid-masjid yang lain juga seperti itu. Ada fenomena apa sebenarnya? Sampai yang terakhir tadi malam saya di Masjid Arisalah di PT Telkom Jayapura di Dok 9, yang biasanya setiap malamnya tahun yang lalu itu kota amalnya mencapai 3 jutaan. Di Ramadan tahun ini setiap malam hanya 1.200.000. Karena apa? Karena jamaahnya yang jauh berkurang daripada tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu pada malam hari ini yang hadir di sini ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menjadi golongan orang-orang yang al-farih, orang-orang yang memang senang ketika memasuki bulan suci Ramadan. Karena ada 3 golongan atau 3 kelompok orang-orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan, ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang memang suka atau senang, gembira ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian kelompok yang kedua, orang-orang yang susah, merasa susah atau sedih ketika menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, orang-orang yang biasa-biasa saja atau santai-santai saja ketika memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dari 3 golongan ini termasuk golongan yang mana? Termasuk kelompok yang mana kita semua yang hadir pada malam hari ini? Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Kelompok yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang memang suka ketika memasuki bulan suci Ramadan, karena mereka sangat mengharap mengambil pelajaran beberapa kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Karena memang innal hasanata majmu'atun fihi, semua kebaikan ada di dalam bulan suci Ramadan. Lalu kebaikan mana yang bisa kita ambil, kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, sebuah edukasi bagi diri kita masing-masing? Yang pertama, kalau puasa dari mulai subuh sampai sore hari, apa yang kita rasakan? Lapar, haus, dahaga, itu pasti. Nah, dari rasa haus inilah kita bisa membayangkan betapa tidak enaknya saudara-saudara kita, orang-orang di antara kita yang hidup di bawah angka garis kemiskinan. Kita bisa membayangkan, sehingga timbullah ide untuk kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Inilah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil pada pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, mungkin ini
bagi adik-adik remaja atau bapak ibu yang mempunyai anak-anak remaja seusia mendekati usia pernikahan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Puasa itu dari sejak imsak mulai subuh sampai sebelum terbenam matahari, kita dilarang untuk makan, dilarang untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Betul apa tidak, Pak? Iya. Kemudian 10 menit atau 5 menit sebelumnya ada yang namanya tarhim. Di situ dari pagi boleh kita merancang apa yang harus kita makan nanti sore. Setelah menjelang berbuka, tarhim sudah kita hadapi semua seperti takjil yang kita hadapi seperti tadi, tapi stop dulu, belum boleh kita makan. Setelah kumandang adzan atau terbenam matahari, barulah kita boleh Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam hal ini? Ketika anak-anak kita, remaja kita sudah mempunyai calon pasangan, ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu bebas. Belum boleh. Karena apa? Belum terbenam matahari. Kemudian langkah berikutnya yaitu lamaran atau dalam bahasa halusnya khitbah. Apakah lamaran ini sudah kita bisa bebas? Belum. Baru tarhim. Tunggu dulu. Setelah tarhim barulah kita boleh makan. Setelah ijab qabul di depan penghulu atau di depan wali, barulah kita diperbolehkan atau dihalalkan untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Inilah sebagai contoh atau pelajaran bisa kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang susah atau sedih ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita puasa tidak kuat atau malas, tetapi kalau kita tidak puasa kita malu. Seperti di luar Papua misalnya Bapak Ibu, kalau orang tidak berpuasa mau makan ini sembunyi-sembunyi. Warung-warung seperti daerah Jawa di tempat saya itu banyak yang warung buka tapi ditutup. Di dalam tetap melayani orang yang makan siang, makan sarapan pagi. Kadang-kadang hanya kelihatan kakinya saja karena di atasnya ditutup. Ini artinya apa? Mereka tidak mau berpuasa tapi masih punya rasa malu, masih mempunyai rasa menghormati dengan orang-orang yang berpuasa, sehingga mereka tidak mau makan secara terang-terangan. Yang paling payah, yang paling parah yaitu yang terakhir, orang-orang yang biasa-biasa saja dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ketika mereka ada saudara-saudara kita berpuasa, mereka biasa saja makan di pinggir jalan, merokok dan lain sebagainya. Mereka tidak ada beban sama sekali. Nah, inilah kelompok-kelompok orang yang paling parah, orang yang paling tidak mau menghargai sesama, orang tidak mau menghormati orang yang sedang berpuasa, apalagi suruh menjalankan puasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang pertama, yaitu orang-orang yang bangga menghadapi atau ketika memasuki bulan suci Ramadan. Karena bagaimana dijanjikan Rasulullah, man faraka bidukhuli Ramadan haramallahu jasata wal niron. Barang siapa yang bangga, yang senang menghadapi bulan suci Ramadan, maka insya Allah diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah